Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi bersama saya Cerdas Berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia pasti kita bisa. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan materi pembelajaran teks prosedur, khususnya di KD 3.2 yang berkaitan dengan struktur kebahasaan teks prosedur. Jika adik-adik belum menonton video sebelumnya mengenai KD 3.1 yang berkaitan dengan pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang ada di dalam teks prosedur, adik-adik bisa cek kembali di link berikut yang akan saya tampilkan di bawahnya. Nah, di KD 3.2 ini saya akan menjelaskan mengenai struktur kebahasaan yang ada di dalam teks prosedur. Kenapa ya? Kita harus belajar struktur dan kebahasaan teks prosedur. Mungkin selama ini adik-adik hanya membaca teks prosedur yang mungkin adik-adik butuhkan, tetapi adik-adik tidak memperhatikan seperti apa struktur dan penulisan yang baik dan benar. Begitu juga dengan kebahasaan di dalam teks prosedur. Adik-adik mungkin menemukan beberapa kalimat yang sering dibaca atau yang sering kali kalian temukan di teks prosedur. Nah, seperti apa ya struktur dan kebahasaan yang benar dalam teks prosedur? Untuk itu kita akan belajar mengenai struktur dan kebahasaan teks prosedur. Semoga pertemuan kali ini kalian bisa mengambil intisari. Baik, kita mulai saja pembelajaran teks prosedur, khususnya di KD 3.2 yang berisi menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur. Kemudian indikator yang akan kita capai terdapat 4. Yang pertama itu membaca teks prosedur baik secara lisan dan tulisan. Dan yang kedua, menentukan struktur teks prosedur baik secara lisan dan tulisan. Dan yang ketiga, menentukan ciri teks prosedur. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian terdapat pengertian struktur teks prosedur. Nah, apa ini yang dimaksud dengan struktur teks prosedur? Yaitu pengaturan pola atau unsur-unsur yang harus ada pada teks prosedur. Jadi di dalam teks prosedur tersebut harus mencangkup pola dan unsur-unsur supaya teks prosedur di dalam pembuatan teks prosedur itu dapat dibuat sebaik mungkin. Nah, kemudian itu strukturnya terdapat di beberapa macam. Yang pertama itu tujuan. Nah, tujuan yang berisi pengantar dan hasil akhir yang akan dicapai. Kemudian langkah-langkah, cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Dan yang ketiga itu ada penegasan ulang, bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan yang dipergunakan untuk meyakinkan pembaca. Jadi di dalam teks prosedur itu kita itu dituntut untuk meyakinkan pembaca supaya tertarik dengan apa yang kita buat di dalam teks prosedur tersebut. Kemudian contoh-contohnya teks prosedur itu bisa kalian lihat ini dan bisa kalian cermati apa yang dimaksud dengan contoh teks prosedur. Nah, itu nanti kalian bisa pelajari dan bahkan kalian bisa temukan contoh-contoh teks prosedur itu baik di media sosial ataupun bisa juga di internet. Nah, kalian cari contoh-contohnya
banyak di internet, bisa pilah-pilah yang kira-kiranya yang cocok dengan adik-adik semua mengenai contoh teks prosedur ini. Nah, kemudian itu terdapat kebahasaan teks prosedur. Yang pertama itu ada kata kerja perintah atau bisa disebut dengan imperatif. Contohnya yaitu harus, pastikan, jangan, hindari, ceritakanlah, jadilah, tunjukkanlah. Jadi semua contoh ini merupakan kalimat imperatif atau kata kerja perintah ya. Contohnya pastikanlah, kemudian hindarilah, ini kan merupakan kalimat-kalimat perintah gitu. Kemudian yang kedua itu ada kata-kata teknis. Yang dimaksud dengan kata-kata teknis ini ialah istilah-istilah yang digunakan dalam teks prosedur yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Contohnya bidang memasak, yaitu yang berkaitan dengan bidang memasak itu pasti tidak luput dengan sendok, kukus, oven, dan mixer dan lain-lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan satu bidang. Nah, contohnya di sini kan ada bidang memasak, yaitu pasti peralatannya terdapat sendok, kukus, oven, dan mixer. Kemudian itu ada yang ketiga, yaitu kata penghubung. Kata penghubung yang sering digunakan bermakna penambahan. Contohnya selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Ini semua contohnya merupakan salah satu contoh kata penghubung. Kemudian yang keempat yaitu kata-kata persuasif. Ini yang dimaksud dengan kata-kata persuasif untuk mengajak pembaca dan meyakinkan pembaca untuk melakukan langkah-langkah yang sudah disediakan di dalam teks. Nah, ini contohnya nih. Penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Jadi ini nih seolah-olah pembaca sangat yakin bahwasanya penggunaan bahasa baik juga menjadi keharusan, karena emang benar ya, yang namanya bahasa itu merupakan salah satu keharusan, apalagi kita di negara kita, itu negara Indonesia. Contohnya kalau bahasa menjadi salah satu bahasa keharusan itu contohnya bahasa Indonesia. Kemudian yang kelima, apabila prosedur berupa resep dan petunjuk, penggunaan alat akan digunakan gambaran tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, kemudian jumlah dan warna. Dan kita akan masuk lagi ke contoh analisis unsur kebahasaan teks prosedur. Nih contohnya, menu toolbar, menu ribbon, mengelompokkan sub menu terbesar fungsinya. Contohnya pada menu home akan dijumpai pengaturan dasar yang dikelompokkan pada font, paragraf, stylus, dan editing. Nah, contoh kata teknis ini ini merupakan salah satu contoh kata teknis. Yang dimaksud dengan kata-kata teknis ini teks yang Bapak warnai merah. Ini merupakan salah satu kata-kata teknis, yaitu menu ribbon, font, paragraf, stylus, dan editing. Kemudian baik, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya, yaitu mengenai contoh kata persuasif. Contohnya itu membutuhkan speak yang cukup besar, sementara kita bisa menyembunyikan dengan melakukan minimize. Langkahnya adalah berikut. Nah, jadi yang kata-kata persuasif ini sudah Bapak tanda merah dan garis bawah itu merupakan kata-kata persuasif, yaitu kita bisa menyembunyikan dengan melakukan minimize. Nah, gitu ya.
Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya. Yang pertama itu ada pada saat mengelola dokumen Word, arahkan kursor pada toolbar. Nah, arahkan ini yang tanda merah ini merupakan kata kerja perintah, yaitu atau bisa disebut dengan persuasif. Nih. Kemudian yang kedua yaitu cari, tombol Customize Access Toolbar terletak pada bagian bawah. Nah, ini merupakan salah satu kata perintah imperatif. Nah, kata perintah imperatif. Nah, contohnya ini kata perintah yang terdapat di nomor 2 ini yaitu cari, kata-kata cari. Nah, yang tanda merah ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke nomor 3. Setelah itu, klik dan checklist pada pilihan minimize the ribbon. Ini merupakan kata penghubung atau konjungsi. Nah, tadi kan Bapak sudah kasih tahu bahwasanya tadi ada kata penghubung. Nah, ini yang terdapat di dalam nomor 3 ini yang bisa dikatakan kata penghubung yaitu kata setelah itu yang tanda berwarna merah dan terdapat garis bawahnya. Kemudian yang keempat, langkah berikutnya itu dalam sekejap menu ribbon akan hilang dari layar kerja Anda. Untuk menampilkan kembali cukup dengan melakukan langkah 1-3 lalu hapus tanda checklist pada minimize pada the ribbon. Yang kelima, selesai. Itu. Oke, itu tadi materi yang Bapak sampaikan. Apabila dapat ada pertanyaan dan kurang jelas, mohon saran dan bantuannya untuk supaya materi saya bisa lengkap. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.